Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Biological Control of Aflatoxin Contamination of Crops. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Fieronal dengan NIM 200033109. Saya Retvi Repiani Rohimati dengan NIM 20000336068. Saya Maura Syamsahawa dengan NIM 20000337072. Saya Gendis Landinata Safitri dengan NIM 20000333081. Saya Anissa Tiafadila dengan NIM 20000338085. Saya Aisyah Putri Muharami dengan NIM 20000330099. Saya Ciasa Nabila Sukmana dengan NIM 200033112. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi pertama yaitu ada introduction. Aflatoxin adalah senyawa organik hasil metabolisme sekunder dari jamur Aspergillus sp yang mempunyai sifat toksik atau racun bagi kesehatan manusia atau hewan. Kontaminasi aflatoxin pada tanaman merupakan masalah keamanan pangan di seluruh dunia. Aflatoxin mengacu pada sekelompok 4 mikotoksin, yaitu B1, B2, G1, dan G2, yang diproduksi terutama oleh dua jamur yang terkait erat, Aspergillus flavus dan Aspergillus parasiticus. Banyak strategi termasuk pengendalian hayati, pengendalian hama serangga, pengembangan kultivar tahan yang telah diselidiki untuk mengelola aflatoxin pada tanaman. Di antara mereka, pengendalian biologis tampaknya menjadi pendekatan yang paling menjanjikan untuk pengendalian aflatoxin di kedua tanaman pra dan pasca panen. Next. Potential biocontrol agent used for management of aflatoxin contamination. Next. Kemudian berikutnya ada dari bakteria, beberapa spesies bakteri seperti Bacillus subtilis, Lactobacillus sp, Pseudomonas sp, Ralstonia sp, dan Burkholderia sp telah menunjukkan kemampuan untuk menghambat pertumbuhan jamur dan produksi aflatoxin dengan Aspergillus sp. Dalam percobaan laboratorium, Palumbo melaporkan bahwa sejumlah basil, Pseudomonas, Ralstonia, dan Burkholderia strain yang diisolasi dari sampel almond California dapat sepenuhnya menghambat Aspergillus flavus pertumbuhan. Beberapa strain dari Bacillus subtilis dan Pseudomonas solanacearum diisolasi dari non-rhizophore tanah jagung juga mampu menghambat akumulasi aflatoxin. Berikutnya ada yeast. Spesies ragi saprofit seperti Candida, Krusei, dan Pichia anomali telah menunjukkan harapan sebagai agen biokontrol terhadap Aspergillus flavus. Strain ragi ini mampu menghambat Aspergillus pertumbuhan pesat dalam kondisi laboratorium. Meskipun mereka dianggap sebagai agen biokontrol potensial untuk pengolahan aflatoxin, percobaan lapangan lebih lanjut diperlukan untuk menguji kemanjuran dalam mengurangi kontaminasi aflatoxin di bawah kondisi lapangan. Terima kasih.
Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian pembacaan materi berikutnya akan dibawakan oleh Saudari Retvi Repiani. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya penjelasan mengenai non-toxigenic Aspergillus strain. Pengendalian hayati terhadap kontaminasi aflatoksin baik pada proses pra maupun pasca panen telah dibuktikan dengan penggunaan strain non-toxigenic kompetitif dari Aspergillus flavus atau Aspergillus parasiticus. Pada tanaman kacang dan kapas, penggunaan strain Aspergillus non-toxigenic secara signifikan dapat mengurangi kontaminasi aflatoksin berkisar 70-90%. Dilakukan beberapa kali percobaan di berbagai negara untuk mengurangi aflatoksin dengan penggunaan strain Aspergillus non-toxigenic dengan hasil next. Pertama itu strain AF36 yang efektif dalam mengurangi kontaminasi pada biji kapas. Percobaan ini dilakukan pada akhir tahun 1980 di Arizona, Amerika Serikat, di mana 6 dari 7 strain non-toxigenic secara signifikan mengurangi jumlah kontaminasi aflatoksin pada biji kapas. Kemudian ada strain Aspergillus flavus NRRL 21882 dan Aspergillus parasiticus NRRL 21369 yang efektif dalam pengendalian aflatoksin pada kacang-kacangan. Hal ini telah diuji di negara Georgia selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, strain Aspergillus flavus non-toxigenic CT3 dan K49 yang diuji di Amerika Serikat serta strain non-toxigenic BN30 yang diuji di Afrika juga secara signifikan dapat mengurangi kontaminasi aflatoksin pada jagung. Kemudian di negara Cina dilakukan percobaan dengan strain non-toxigenic AF051 yang merupakan gabungan dari 30 jenis strain Aspergillus flavus non-toxigenic. Hasil percobaan menunjukkan bahwa strain tersebut dapat mengurangi populasi Aspergillus pada ladang kacang tanah hingga 99%. Sekian saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian pembacaan materi berikutnya akan dibawakan oleh Saudari Aisyah Maharani. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu Factor Affecting Non-Toxigenic Aspergillus spp in Reducing Aflatoxin Contamination. Next. Yang pertama yaitu Formulation. Formulasi adalah kombinasi dari renggangan kompetitif dan pembawa atau substrat. Suspensi kultur homogen non-toxigenic Aspergillus parasiticus sangat efektif dalam pengurangan kontaminasi aflatoksin yang signifikan pada pertumbuhan tumbuhan. Substrat padat berupa biji-bijian, gandum, beras yang digunakan menghasilkan formulasi biokontrol. Next. Untuk prosesnya yaitu, yang pertama biji-bijian disterilkan, kemudian diinokulasikan dengan suspensi conidia dari galur non-toksik, kemudian diinkubasi dengan agitasi, lalu dikeringkan dengan suhu 50 derajat Celcius, dan kemudian disimpan pada suhu 5 derajat Celcius. Kemudian biji-bijian yang telah difermentasi diterapkan, lalu galur-galur yang tidak beracun melanjutkan pertumbuhan. Galur-galur ini menghasilkan banyak conidia di permukaan biji. Conidia bersaing dengan toksigenik alami. Next. Selanjutnya yaitu inokulum rate atau tingkat inokulum. Laju inokulum merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas agen biokontrol. Kontrol yang diberi perlakuan baris 2, 10, dan 50 gram per meter kuadrat menghasilkan pengurangan aflatoksin sebesar 74,3%, 95,0%, dan 99,9%. Terdapat hubungan yang kuat antara kadar inokulum dan efektivitas agen biokontrol dalam mengurangi kontaminasi aflatoksin. Kemudian, tingkat kontrol yang lebih tinggi dapat dicapai ketika plot atau ladang mundur dengan agen biokontrol di tahun-tahun berikutnya. Next. Lalu, optional time for application non-toxigenic strain. Suhu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan sporulasi cendawan non-toksik secara nyata. Hasil penelitian
berupa aplikasi galur non-toksik ke tanah harus ditunda sampai suhu tanah mencapai setidaknya 20 derajat Celcius. Di Arizona, Amerika Serikat, akhir April dari awal Juni adalah waktu yang tepat untuk aplikasi agen biokontrol non-toksik. Di Georgia, agen biokontrol NRRL 21882 diterapkan antara 50 sampai 70 hari setelah penanaman kacang tanah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kemudian pembacaan materi berikutnya akan dibawakan oleh Saudari Ciesa Nabila. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah Molecular Mechanism of the Loss of Aflatoxin Production in Non-Toxigenic Strains. Next. Aspergillus flavus dan sebuah parasitikus memiliki kompleks jalur biosintesis aflatoksin. Biosintesis aflatoksin dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor genetik dan lingkungan. Gen regulator positif yang mengkode protein pengikat DNA jariseng spesifik urutan diperlukan untuk aktivasi transkripsi sebagian besar, jika tidak semua, gen struktural aflatoksin. Meskipun aflatoksin mungkin terlibat dalam proses perkembangan jamur dan dalam perlindungan jamur terhadap mikrobat tanah atau pesaing serangga, mereka tampaknya tidak penting untuk Aspergillus pertumbuhan dan kelangsungan hidup jamur, dan galur non-toksik sama-sama mampu menyerang spesies tanaman yang rentan. Kemudian, mekanisme molekuler yang bertanggung jawab atas hilangnya produksi aflatoksin dalam Aspergillus sp telah diselidiki secara ekstensif. Analisis sequence DNA cluster gen sintesis aflatoksin menunjukkan bahwa jalur non-toksigenik yang mengalami mutasi atau delesi titik pada klaster gen aflatoksin, bahwa 36,5% dari strain menunjukkan fragmen DNA yang sesuai dengan set lengkap gen seperti yang ditemukan di toksigenik, sebuah flavus. Hasilnya menunjukkan bahwa beberapa senyawa non-toksik sebuah flavus strain mungkin memiliki klaster gen aflatoksin lengkap. Non-toxigenicity mungkin karena cacat pada berbagai tingkat molekuler seperti tingkat pasca transkripsi dan atau tingkat protein, tetapi mekanisme yang tepat belum diketahui. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kemudian pembacaan materi yang terakhir akan dibawakan oleh Saudari Lis Setiawati. Baik, untuk yang terakhir yaitu conclusion atau kesimpulan. Banyak organisme telah diselidiki untuk potensi mereka dalam pengurangan kontaminasi aflatoksin tanaman. Dalam pendekatan pengendalian biologis yang paling sukses hingga pada saat ini yaitu penerapan galur non-toksigenik dari Aspergillus flavus dan Aspergillus paraticus ke tanah di mana mereka secara kompetitif mengecualikan strain toksigenik alami. Agar pengecualian kompetitif menjadi efektif, galur non-toksigenik harus dominan di lingkungan pertanian ketika tanaman rentan terinfeksi oleh galur toksigenik. Oleh karena itu, ada 3 faktor utama yang mempengaruhi efektivitas dalam strategi ini. Yang pertama ada strain biokontrol harus benar-benar kompetitif terhadap strain toksigenik di tanah. Kemudian yang kedua ada formulasi galur biokontrol harus mampu menghantarkan dan membubarkan konida agen biokontrol secara efektif di dalam tanah. Akhirnya waktu yang tepat dari aplikasi agen biokontrol sangat penting untuk memastikan bahwa strain non-toksigenik mencapai tingkat populasi yang tinggi ketika ancaman infeksi tanaman adalah yang terbesar. Oke, terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ma asobaka min hasanatin faminallah wa ma asobaka min sayyatin famin nafsik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.